يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat viral. Nabi itu manusia yang paling viral. Mulai zaman ada Nabi Adam. Nabi Adam tuh ada belum? Nabi sudah viral. 2000 tahun sebelum kejadian Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah ada kisahnya. Sudah ada Nabi Muhammad, sudah viral. Ketika Nabi Adam dijadikan oleh Allah, Nabi tambah viral. Karena Nabi Adam mengorek-ngorek, mengkaji bagaimana itu sosok Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladhi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun berada, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, sesepuh-sesepuh kita, wabil khusus kepada ayahanda Kiai Haji Basman dan kepada semua ulama-ulama yang berhadir dalam kesempatan ini. Ulun tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian-pian sabarataan. Kita doakan mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, diselamatkan beliau semuanya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun banggakan, yang ulun muliakan segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid dan kepada para hadirin semuanya, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya dalam cucuran rahmatnya Allah, mudah-mudahan kita sabarataan dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah malam hari ini ditakdirkan Allah berkumpul di tempat ini. Ulun sangat gembira hati karena mendengar bahwa orang-orang pinggiran ini rata-rata orang pahuluan jua, sehingga seakan-akan ulun datang ke sini kayaknya tuh kada kabeno urang ngene, kayaknya ngini caramah di kampung saurang, karena nang hadir mendengarkan rata-rata bubuhan hulu juga. Ya ada Kalwa, ada Pamatang, Sungai Durian, Habau, Jirak, Purai, banyak. Intinya tunggal bubuhan Kalwa, banyaklah nang kayak itu nah. Nah jadi seakan-akan kayak itu ulun nih berceramah di kampung saurang aja, sambetannya jauh ke sini. Pada nang nginto juga barangnya. Nah, syukur benar alhamdulillah. Dengan izin Allah kita kawa bertamuan malam hari ini berataan. Masya Allah, al-arwah junudun mujannadah. Ini kita nih bahari dikumpulkan Tuhan di alam arwah. Akhirnya di sini kita ditakdirkan bertemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa barakah. Pertemuan ini menjadi sebab kita selamat dunia sampai akhirat. Pertemuan ini bisa kembali berkumpul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat viral.
Nabi itu manusia yang paling viral. Mulai zaman ada Nabi Adam. Nabi Adam tuh ada belum? Nabi sudah viral. 2000 tahun sebelum kejadian Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah ada kisahnya. Sudah ada Nabi Muhammad, sudah viral. Ketika Nabi Adam dijadikan oleh Allah, Nabi tambah viral. Karena Nabi Adam mengorek-ngorek, mengkaji bagaimana itu sosok Nabi Muhammad. Yang disebutkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, kata beliau, fa'abuhu Adamu nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna qad asjada. Bapaknya Nabi Muhammad, fa'abuhu, bermula bapaknya Nabi Muhammad, domirhu kembali kepada Nabi Muhammad, Adamu, yaitu Nabi Adam. Bapaknya kita sabarataan ini Nabi Adam. Asal usul manusia itu dari manusia, bukan dari warik. Nang madahkan manusia dari warik itu Darwin, teori Darwin, dan itu dipelajari di kurikulum sekolahan. Nah makanya di sini kalau ada yang mengajar di sekolahan, tatamu pelajaran EPS macam itu, pian pahamkan kepada anak murid pian bahwa ini nang baucap bukan orang kita. Nang baucap ini orang Subalah, lain orang kita. Inya mengatakan manusia berevolusi dari zaman purba berbentuk warik, lalu berubah mengenal peradaban, akhirnya jadi manusia. Jar Darwin. Marah tunggalkan datunya itu. Tunggalkan datunya Darwin itu. Tunggal si Darwin bedatu warek. Kita datu kita Nabi Adam salam. Datu kita Nabi Adam alaihi salam, bukan warik. Marahnya Darwin bedatu warek situ. Nah, datu kita Nabi Adam alaihi salam. Nah disebutkan Nabi Adam nala takrimatan, beliau mendapatkan kemuliaan bihi, dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kemuliaan yang didapatkan Nabi Adam? Walahul malaiku rabbuna qad asjada. Karena sebab beliau mendapat keberkahan Nabi Muhammad, sampai malaikat pun hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Asjada mun dimaknai sujud pang, tapi maksudnya tahiyat, menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat semuanya hormat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat semuanya hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa malaikat menghormati Nabi Adam? Karena Nabi Adam ada hubungan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala qawaimil arsy ra'asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu ahmada. Maka Nabi Adam melihat di arasy setiap ada nama Allah, ada nama Muhammad. Di sorga ada nama Allah, ada nama Muhammad. Dimanapun ada nama Allah, ada nama Muhammad. Pasti bersanding dua. Nabi Adam berpikir sih Den, ini mon ngaran gini Nabi lah, ada ngaran Tuhan, ada ngaran Sidin nih. Ini berarti kada orang incaan gini nenek. Kada orang incaan gini nih, bujuran gini nenek. Orang nerenen gini, ada na incaan kada. Ini kan usah terjemah lagi lah, hanya kalau wabadetan ngerti aja. Incaan nerenan ini kan usah diterjemahkan lagi. Ini bujuran ini nah, harat banget pangkatnya. Bila ada ngaran Allah, ada ngaran Muhammad. Siapa itu Muhammad? Maka Nabi Adam ini mengorek-ngorek, mencari tahu siapa itu Muhammad. Mencari tahu benar Nabi Adam. Sampai akhirnya pun ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan Allah dari sorga, beliau memohon kepada Allah untuk diri beliau dimaafkan. Maka saat itu beliau bertawassul memakai nama Nabi Muhammad supaya Allah Ta'ala menerima kepada beliau. Besahut bunyi mic-nya. Bina besahut. Cek. Aman jalan. Aman. Berjalan. Ini bacakan tabat yadeh lubuhannya supaya kada turun. Tuh.
Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi banyak yang mana bet supaya kada turun. Tabet ya dan ini kesan mana bet gitu. Mbah bubar marah lagi. Marah hendak mana yoto kada bapak saya. Mana yoto aja. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah, sampai dalam redaksi kitab Anwarul Muhammadiyah itu Nabi Adam berdoa, ya Rabbi, tatkala Nabi Adam melihat dengan nama Nabi Muhammad ada di Arash, Nabi Adam berdoa, ya Rabbi, bihormati hadzal waladi irham hadzal walida. Ya Allah, dengan kemuliaan anak ulun nangarannya Muhammad, berilah rahmat lawan abahnya ini. Nabi Adam bertawassul memakai nama Nabi Muhammad. Jadi manusia yang pertama melakukan tawassul adalah Nabi Adam. Nabi Adam menawasuli Nabi kita Muhammad. Maka siapa nang wani menyalahkan orang bertawassul berarti menyalahkan Nabi Adam. Sidin pendahuluan bertawassul. Ya Rabbi, bihormati, dengan kehormatan hadal walad, ini anak, maksudnya Nabi Muhammad, irham hadal walid, berilah rahmat abahnya ini. Kan tawassul ngarannya, memakai kemuliaan orang berdoa kepada Allahnya, membawa orang di dalam berdoa kepada Allah, tawassul ngarannya. Tiba-tiba wayah ini banyak nang mengharamkan tawassul, banyak nang mengharamkan tawassul, berarti inya mengharamkan gawian Nabi Adam. Jagaunya awak bahari anak siapa, maka kuitan seorang diharamkan juga. Ya, entah ada berpikir. Nah, kita alhamdulillah hakun aja menuruti gawian Nabi Adam alaihissalam. Hakun kita alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, itu tawassul ngarannya. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Mustafa, berkat Nabi Mustafa, baligh maqasidana, sampaikan maksud kami, kabulakan hajat kami, kan tawassul ngarannya. Kan mun buhannya kada kawang itu haram janya titik. Itu buhannya udah. Itu pemakan buhannya hari-hari haram, bid'ah, syirik. Pemakan buhannya gitu. Tapi di sini kada kau masuknya. Di sini kada kau masuk, nang di sesana kau masuk. Di sini kada kau masuknya. Coba agen wani masuk ini. Angsuli buhannya wara, wani masuk ke sini. Wani lapau-lapau di kampung kayak itu, masuk ke pinggiran sini lapau-lapau. Baca manakib haram, ziarah kubur syirik, tawassul haram. Ada nama angsule. Pasti dah ada nama angsule. Sini cak jurang kau. Mbau wani bepandir nang kaita. Ini pinando kalian ngene jurang. Pasti ada nama angsule biar. Di wadah kita ningal deh urusannya. Datang-datang ke benua orang kayak itu kan, mudi-mudi lah. Dengar mudil tak tahu wak. Iya, ada bukan kaluan ya. Ya Allah, ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, Nabi Adam memakai kemuliaan Nabi Muhammad, mengambil kemuliaan Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Adam dimuliakan, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad. Untungnya nak ampun Nabi siapa? Kita berdaan. Kita nak ampunnya, Masya Allah. Kita bangga, betul-betul gembira kita berisi Rasulullah. Hadirin sekalian rahimakumullah, disebutkan bahwa Muhammadun basyarun walaysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tetapi sidin kada kaya manusia nang lain. Diumpamakan ibarat batu, Nabi Muhammad itu batu yakut, manusia kayak batu biasa. Batu biasa nih mana ada larang harganya. Batu biasa nih satrak hanya larang harganya. Batu yakut seigi je larang harganya. Nah, ini perumpamaan Nabi Muhammad dengan kita. Jauh kita nih kada ada harganya dibanding dengan Nabi Muhammad. Nabi kita lah manusia yang sangat-sangat berbeda dari manusia lainnya. Allah menjadikan beliau sebagai insanul kamil, manusia nang bujur-bujur sempurna. Sampai apapun yang ada pada beliau itu berbeda dengan kita manusia biasa. Apa perbedaannya diantaranya? Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai menyebutkan di dalam maulid beliau, di antara kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Kedua tangannya Nabi itu nampak keberkahannya pada makanan dan minuman. Keberkahan tangan Nabi Muhammad sangat nampak pada makanan dan minuman. Bahari dikisahkan itu di dalam riwayatnya. Ini bila ulun salah mohon dibujurakan. Kalau ini sepengingat ulun aja, ulun kan taah tadi. Kada ada mutalaah, jadi seingatan aja nang keluar. Bicara mah nigin membaca ini hanya ini ya berkehendak. Tadi kan ulun bingung, bulak-balik napanya nang disampaikan. Soalnya hendak nyampaikan nang sama bukannya ini nonton YouTube terus, Bang. Amun ulun cara mas sama ngingin tahu aja bukannya. Jadi minek ulun cari bahan lebih nih minek tahu kah? Ada kegampangan nih masalah bagi ulun gini. Bukan piannya mana ulun na minek tahu kami kirakan. Napaknya apa yang disampaikan jadi bahepelah anah. Paksaan apa lagi? Jadi imbah membuka tadi sakaling ini asal melihat ngini barang dah kalau perasaan kada depan di YouTube gini. Perasaan kededa bang, bilanya ada ya beri leun, kayak tahu lagi ya. Nah, diceritakan dahulu waktu perang Khandaq, perang Parit, perang Tabuk. Itu kan para sahabat diusulkan oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi untuk menabuk Parit, gasan mahalau musuh. Menabuk parit lah kok ngarannya parit. Nah selokan bahasa Indonesianya selokan maulah parit tadi bang. Lepah bener carikan bahasanya ya macam-macam le, ada parit, ada handil, ada anjir kan kayak itu kalau nah lain-lain. Parit ini tak halus parit nih, mun anjir tuh genal, kalau anjir tuh genal, mun handil tuh tak halus juga lah, tak halus. Tamben bang, Tamben tuh lain ngaran benua nere. Oh loko laut kan genal lagi kayak itu. Nah samudra genal lagi samudra. Nah jadi waktu itu maulah menabuk parit kan. Di zaman itu jangan kita pikir para sahabat hidupnya bergelimang dengan harta. Kada. Bebuhan para sahabat hidupnya susah, hidupnya miskin, penuh dengan kekurangan. Maka saat menabuk parit itu para sahabat beberapa hari sudah kadada nang makannya, kadada makan, termasuk baginda Nabi kadada makan beliau, sampai beliau mengambil sorban, mengambil kain, dimasukkan batu di dalam kain lalu dijaret di parut, mengganjal parut supaya kada terasa lapar. Kita desuah nang kene desuah bujuran Rasulullahan tara saya sidin kita seumur hidup desuah sehari makan ada nang 5 kali, apalagi bulan mulut nih pian la ilaha illallah subhanallah suruh hilang terus hilang bingkek datang sate, hilang sate datang nasi goreng, macam-macam ada terus nang bangsul ini berkah maulid nang sakitnya bahari nabi kita nang sakitnya bahari Nabi kita ya Allah, beliau mengganjal perut sidin, diganjal perut beliau. Ada sahabat yang melihat kada tega, bahasa kita kada purun melihat Nabi nang kayak itu. Akhirnya inya bulik ke rumah mencek apakah ada lauk nang kawa dipalar. Bulik ke rumah maitehi ada anak kambing seikong, anak kambing halus banget anak kambingnya, diitihinya ini kawa dipalar nenek, disumbelihnya suruhnya bininya masakiakan. Nama sahabat tuh kalau kada salah Jabir bin Abdullah, kalau kada salah itulah Jabir bin Abdullah. Manya masakiakan lah kena aku mambili Rasulullah, kita bekidip aja nenek, jangan hendak nang besaruan behihimat, bekidip aja. Nah ini halus barangnya, halus benar. Nah saat tuntung sudah seimbah tuntung menyembelih kan, tuntung mamasaki, Jabir langsung besarwan. Nyengaran kisah satu mata namanggawi maka am tuhok berubuti bulunya hulo memecem macam-macam. Ada nang ngisahkan nih nyaman benar, mbah nang nyembelih langsung masak. Ngarannya gini kisah. Hendak dimati wah ini gini maskor kawa, maskor ampun gawian.
maskurnya gini mati dah. Akhirnya masak lauk tadi. Ketika lauk itu masak, maka Jabir berbisik lawan Nabi, ya Rasulullah, ke rumah ulun lo satu matpian. Apa aja Nabi? Makan. Di rumah ulun kita makanan. Nabi mendengar makan, Nabi besarwan. Ini prinsip Rasulullah. Kenapa makan Nabi besarwan? Prinsip Nabi kada mau nyaman saurangan. Prinsip Rasulullah, bila aku kanyang, sahabatku harus kanyang. Ini prinsip Nabi, harus ditiru oleh kita. Kawan tuh dipikirkan, jangan tahu seorang aja. Kada aja aku kada mau tahu, yang penting aku kanyang, kawan pai tahu. Ini jangan kayak itu. Beri maras kawan. Nah, Nabi mendengar hendak makanan, Nabi bersuara, para sahabat semuanya, kita sarwanan wadah Jabir. Apa Jabir habang muha? Ada kisah hasidin. Lauk gesan Nabi aja. Lauk tuh gesan Nabi, tiba-tiba Nabi besarwan. Napa ada Jabir pasang ngemit bahasa, ya Rasulullah. Ulun nyuruh pian wara. Ada nyuruh bukan nyingin tau. Buatnya nak makan kakade kapai tahu. Pokoknya yang penting pian kanyang. Jan Nabi aku kada mau nang kayak itu. Bila aku makan sahabatku makan juga. Tapi lauknya Rasulullah seikitannya kayak apa? Seikitannya. Jadi ujar Nabi kita sudah Jabir, tenang ikam. Aku nang bersuara, aku wani menanggung jawabnya. Itu Rasulullah. Aku nang berucap, aku nang bertanggung jawab. Ikam jangan takutan. Ini urusanku kata Nabi. Mundin tu Rasulullah ayo hanya mingrai moha. Ngerti lah aku mingrai lah. Mingrai itu cerah bahasa kita. Hanya cerah moha. Tadi asalnya hebong lu pucat gugup. Nah, takutan sih din laku kada mayo nepe. Nyata kada mayo udah beratus usianya. Mustahil banget anak kambing mayo dimakan orang beratus kan mustahil. Nah, hanya mingrai Mbah Nabi madahkan. Nah, Nabi, aku tanggung jawabnya. Hanyar sigar mohanya Jabir. Jar Nabi naiknya begiliran. Nah, kalau kada salah tuh 10-10 naiknya ke rumah Jabir. Digilir 10 naik. Nang baka kaut Rasulullah. Tangan Nabi nang mengauti kuahnya, mengauti lauknya. Pokoknya jatahnya 10-10. Antri berataan. Ini hebatnya sahabat pian. Sahabat Nabi itu mah antri kada suah gerunuman. Lain kayak kita. Bila kita ini mah antri ada taros nang dulu jako tadi jako dulu aja. Ini kita mah antri takutan kedekah gieu. Nepehan. Ada sahabat Nabi kada jan Nabi 10-10 da serba antri 10-10. Bereneh ya orang kada nang gerunuman. Kayak anak seorang aja iya aja. Dulu jako mah ndak geus nih pada kau tadi aja. Kon je bakal he. Itu hungang ngarannya. Orang tuh bila jurang baantre ada giliran kan kayak itu ini kada kayak apa kan. Nah, jangan nang kayak itu. Sahabat Nabi lete antri 10 antri. Nang mengautinya Rasulullah. Singkat cerita beratus-ratus manusia hari itu cukup kenyang semuanya hanya dengan makan seikong anak kambing nang halus. Cukup untuk beratus-ratus. Nang kita lihati siapa nang mangaut lauknya. Tangan Nabi kita Muhammad. Nah maka disitulah disebut oleh beliau tazharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Madhar keberkahan tangan Nabi di makanan dan minuman nampak benar. Mestinya hanya cukup untuk beberapa orang, ratusan orang cukup untuk memakan berkat dijapai tangan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkah tangan Nabi Muhammad. Berkah benar tangan Sidin, Masya Allah. Nah orang bahari bapi tua. Ini orang bahari. Jar orang bahari bila hendak aruhan tuh cukupan makanannya. Bacakan ayat ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Orang bahari bapi tua. Pokoknya jar bila aruhan maulid ka pangantinan ka.
bahaulan kak bila dibacakan ma'indakum yang padua ma'indallah hibak, insyaallah hibak taruh selauknya tupi tua orang bahari. Jadi dihitung kali, nah dihitung kali makanan nasi atau ayam dihitung kali, insyaallah cukupan berataan tupi tua orang bahari. Yang pernah ulun temukan itu ayat kursi. Jadi bila kita hendak ba'aruhan makanan itu supaya cukupan berataan dibacakan ayat kursi, entah ditiup langsung atau ditungkali pakai banyu. Nah batu tungkal, nah batu tungkal ngerti lah kau batu tungkal. Nah pakai daun ngerjain kala, nah batu tungkal kayak itu kan. Hendak niup langsung laku corona montong nih, takutan juga niup langsung. Jadi berkah benar tangan Rasulullah lah, masya Allah berkah benar tangan Nabi. Adakah guru selain daripada Nabi Muhammad yang tangannya bisa mendatangkan berkah? Ada bagi orang yang dikehendaki Allah tangannya berkah. Contohnya siapa? Contohnya Allah yarham Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, sahib Tanggul. Habib Saleh Tanggul ini orang yang tangannya penuh dengan keberkahan. Pernah Habib Saleh Tanggul didatangkan anak nang bisu, kada bisa bersuara. Orang bisu kadanya nyamanan bisu ya. Nah bisu angah sambatnya kada tahu usuan julek tetap angah. Orang bisu ngah aja ngah itu jurun julek ngah aja tetap angah sambatnya kada tahu dijulak wan usu aja tetap angah aja ya bisa kayak itu warabetnya. Bahasa isyarat ampunnya main kan bahasa isyarat. Maka kadang-kadang nang denger ini kada paham, nang dengar ini kada paham. Kadang-kadang datang ke pasar nang berjualan bibinian, nang bertukar si bisu lemah rasok ketang ngah aja mana binian serlanji jala laki ngene aja si binian. Maksudnya tuh hendak nukar cincin kan kayak itu nak ngah aja nya kayak itu. Maka angah belum disambat ngalih orang salah paham ngalih bian. Itu bahasa isyarat nih kadang-kadang kita bisa kadang ngerti bahasa isyarat nih kadang-kadang kita bisa kadang ngerti. Nah jadi Habib Saleh Tanggul dihadapkan kepada beliau anak dang bisu. Lihat Imbah Sidin menjapai, dijapai Sidin di kepalanya, takallam ya walad, bepandir wahai anak. Langsung bepandir, abah jenya, mama, kai, nenek, langsung bisa berucap. Saya bisa berbicara, jarnya. Langsung, orang Jawa, udah ada orang Kalua. Makanya saya mau bisa berbicara ajarnya kan langsung kayak itu hanya dengan dijapai Sidin takallam ya walad langsung bepandir kemana-mana membawa dokter dibawa operasi dibawa apa ngarannya nih terapi kada ada mau ampeh-ampeh sekali dibawa ke wadah Habib Saleh Tanggul kayak itu wara Sidin langsung bepandir jika bahasa kita abahnya jika tahu kesini dulu bawa kada habis duit berjuta-juta udah habis duit hanya tak bawa ke sini sayop jenya bede sayop ngerti lah kalau sayop ndai orang kalau kada ngerti di sayop tuh telat bahasa kita bahasa Inggrisnya telat bahasa Indonesianya itu sayop. Keberkahan tangan Habib Saleh Tanggul ada lagi ceritanya. Habib Saleh Tanggul didatangi oleh orang Cina. Orang Cina ini berjualan tapi kada payo Cina berjualan. Jadi jebuhannya mau hendak payo tuh datangi Habib Saleh tuh orangnya pangabulan doanya hanya aja Cina akan datang ke sana gitu. Langsung datang Cina nunggu giliran juga Cina nih karena giliran jadi datang hanya Habib saya datang ke sini mau minta penglaris penglaris hanya tolonglah diberikan jimat untuk penglaris dagang saya ya, ada terus hahanya atau orang Cina nyambat R kan tapi bisa juga L nyambat baru tuh balo gitu hanya aja ini orang balo aja gitu kan amuk nandatang langsung amuk mual benes Cina ada nyambati aku balo aku bujang tahukah aja hanya aja sampean orang balo aja jaga itu kan maksudnya tuh orang baru orang hanyar ini kada mengerti tadi nah
manusia ada pemahaman nih aleh orang balo singkat cerita minta Habib Soleh mengerti ini orang kada beragama Islam, kalau dibari bacaan bismillah terlalu mahal bismillah untuk orang non muslim, terlalu mahal bacaan ayat-ayat macam-macam diunjuk lawan inya. Oh, maka Habib Soleh melihat ada surat kabar rabit sidin, bulun-bulun sidin, surat kabarnya di bulun-bulun unjuk ke Cina. Nih Jasidin, letakkan di celengan dagang. Hanya, oe akan letakkan itu. Akhirnya diandak Cina ke dalam celengan dagang. Ketika Cina itu maandak, orang bertutukar baca wis. Ngerti lah kok baca wis. Kada kesimbahan, itu nah. Baca wis tadi orang bertutukar. Nah, datang terus orang bertutukar baca wis kada kisah. Banyak nambah bertutukar. Hanya aja Cina. Ini jimat sakti sekali. Saya penasaran apa isinya jimat ini. Maka dibuka oleh Cina, wara surat kabar berabit. Tapi je Cina sakti, namun kita nang ahlus sunnah wal jamaah nih kada minik mikirakan nang menjapai tangan siapa. Nang menjapai tangan Habib Soleh Tanggul, kan kayak itu. Nang menjapai tangan Habib Soleh Tanggul, makanya akhirnya beberkah jadinya. Nah ini salah satu contoh tangan yang Allah berikan keberkahan. Tapi sumber daripada keberkahan tersebut awal-awalnya semuanya daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ke bawah ini cuma tiruan-tiruannya. Ya alhamdulillah ada tiruannya. Nang napa sikan kah orang nyambat kah? Sikannya lah. Nah sikan nang artinya nomor 2-nya. Alhamdulillah ada kayak itu. Barokah. Jadi Allah Ta'ala menghendaki tangan seseorang itu bisa ada kayak kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu diantara contoh keberkahan. Banyak lagi contohnya pian. Keberkahan daripada tangan-tangan para wali. Banyak benar keberkahannya, Masya Allah. Masya Allah luar biasa keberkahannya. Kayak Datuk Landak kan tangannya beberkah nih. Tangannya Datuk Landak, Datuk Muhammad Afif. Itu mencatok tanah pok ulin betajak sorangan, kan berkah ngaranya tangannya. Coba kita anak itu bisa lah betul hok napak kada mau caget ulin, kan tangan kita nih kada berkah, tangan kita nih kada berkah sehingga kada ada respon ulin. Jakanya kita bisa kayak itu betukang nyaman bener pian, bubuhan tukang nyaman banget. Jaka bisa buk catok caget tihang, buk catok caget tungkat nyaman bener. Kada lapah betukang seharian dapat tengah 200. Nyamannya kayak itu wara taga gada jeke bapuku jeke wara. Nah jadi Rasulullah ini Masya Allah tangan sidin berkah benar. Berkah tangannya Nabi khususon yang disebut di sini fil mata'imi wal masyarib, pada makanan dan minuman beberkah benar sidin. Banyaklah lagi kelebihan Nabi Muhammad SAW, sangat banyak, luar biasa banyaknya kelebihan Nabi. Kalau kita ceritakan sampai membuat lidah kita menjadi keluh, ilat kita nih rasanya kada kawa berucap lagi. Saking hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hebat, bujur-bujur hebat Rasulullah nih. Tapi di samping kehebatan itu Allah berikan kepada Nabi, walaupun mukjizat Nabi segudang, mukjizat Nabi tidak terhitung, tapi lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Tetap beliau berakhlak seperti orang yang kayaknya tuh merendah banget di hadapan manusia. Apa diantaranya akhlak Nabi? In uziya ya'fu wala yu'aqib. Apabila Nabi diganggu, Nabi memaafkan dan Nabi tidak pernah menyiksa atau membalas. Nabi ini diganggu orang terus biar. Diganggu orang, kada ada henti-hentinya Nabi diganggu orang. Wa in khusima yasmut wala yujawib. Dan Nabi itu apabila dimusuhi orang, Nabi berdiam, kada hendak menjawab. Rasulullah ini hidupnya dimusuhi orang. Banyak orang yang kada katuju lawan Rasulullah. Banyak para pembenci Rasulullah. Banyak benar. Bahkan yang membenci Rasulullah itu tergolong dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Memusuhi kepada dakwah Nabi.
Ini beban dakwah, pian. Beban dakwah. Salah satu guru kita pernah berkomentar, kalau dakwah seorang pendakwah itu bujur, direstui oleh Allah, direstui oleh Rasulullah, maka di dalam dakwahnya ia pasti menemukan kendala. Dalam dakwah ia pasti akan menemukan hal-hal nang kada nyaman. Itu ciri dakwah yang direstui oleh Allah. Karena Rasulullah haja manusia yang paling sempurna, berdakwahnya banyak rintangan, banyak tantangan, banyak halangan. Lagi pian taka kalua ada halangan, ada kawak ada pasti tetamu halangan. Bila sebelum sampai pasar kalua pian pasti tetamu halangan. Bisanya ngarannya halangan. Ada taruh sehalangan situ. Nah, tetamu halangan. Maka bersyukurlah wahai para alim ulama, bersyukurlah wahai para pendakwah pian-pian, kalau pian ada nang kada katuju lawan pian, kalau pian ada nang memusuhi, bersyukur. Kenapa? Berarti dakwah pian ada mirip-miripnya dengan Nabi Muhammad. Kalau dakwah kita nih mulus-mulus saja, khawatir kalau kopina istidraj, lanjuran dari Allah. Berdakwah kada pernah menemui kendala, kada pernah. Hati-hati kalau kau istidraj. Ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang istiqomah, mereka pasti akan diuji oleh Allah, mendapati kendala dalam dakwah. Pasti ya. Kita pernah punya guru dituduh korupsi. Salah satu dari guru ulun, beliau diuji oleh Allah, dituduh korupsi duit pesantren. Pernah itu dialami oleh beliau beberapa tahun sampai beliau pindah rumah. Kada hendak lagi diam di benua situ karena liwar kayak itu nah. Saking kada kisah ada orang membenci, menyariki macam-macam sampai pindah rumah beliau. Pernah kita menemukan. Tapi lihat setelah beliau diuji oleh Allah, derajatnya diangkat Allah. Orang makin hormat kepada beliau setelah mengetahui kebenarannya bahwa beliau bujur-bujur kadada menilap duit pesantren. Ayo, di ulama pian dituduh korupsi. Nah, kalau kita misalnya para alim ulama, ini ulun kada madahi siapa-siapa. Ini ulun menyinggung diri ulun seorang, dan kebetulan di sini banyak berhadir para ulama. Kalau kebetulan kita dalam dakwah mengalami kendala, bersyukurlah kepada Allah. Berarti dakwah kita ada mirip-mirip dengan Nabi Muhammad, walaupun kada sama. Kada sama. Nabi itu lebih parah ya. Nabi masuk ke kota Taif, disambut dengan tawakan batu. Nah, kata kupaan orang menawaki Nabi, disambati bungol, disambati tambuk, ditawak pakai batu. Itu batis Nabi berdarah. Batis Nabi berdarah. Kita pernah lah berdakwah nang kayak gitu. Alhamdulillah kada suah. Kira kada hendak jawab bang. Baya datang ke tinggiran sini, tawaki buhurnya pakai batu misalnya, dah hendak. Karena kita kada sanggup, Rasulullah hanya datang ditawaki orang. Bayangkan pian, bayangkan dakwahnya Nabi. Makanya dulu waktu Sayyidil Habib Omar, beliau diceramah di Ponpes As-Sidqu di Kuningan, ponpesnya Habib Goresh Baharun di Kuningan, Jawa Barat. Itu kan Habib Omar disambut oleh 1000 terbang. Orang mencatok terbang 1000 ikung bebaris. Nah nyatok terbangnya 1000. Apalagi nah hadir itu berapa juta. Nah nyatok terbang 1000. Nah berkumpulan bebaris gitu kan. Habib Omarnya dibuat kencana. Habib dibuat dalam kereta kencana. Diarak Habib Omar pakai tolak al-badru alaina. Itu nangis dalam kereta kencana, nangis. Ditakoni, ya Habib, pian kada senang kah dengan acara kami ini? Kada ya Sayyidina, aku senang. Tapi aku ingat dengan datukku Sayyidina Muhammad. Aku ingat lawan Rasulullah. Rasulullah bahari berdakwah ditawak orang. Rasulullah bahari berdakwah disakiti orang. Aku berdakwah nang ini nyamannya jauh. Dakwahku kada ada sama lawan Nabi Muhammad. Nangis beliau karena mengenang kada ada lalu sama dakwah dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidil Habib Omar biar. Seorang ad-da'i ilallah yang tulus dalam berdakwah. Apalagi kayak kita. Apa yang hendak kita banggakan di hadapan Allah? Dakwah kita jauh.
Kadada mirip-miripnya dengan Nabi Muhammad. Nah makanya bersyukurlah kita para alim ulama. Kalau kebetulan kita menemui kendala dalam dakwah, bersyukur. Berarti ada dakwah kita mirip dengan Nabi Muhammad. Pernah ulun dapat cerita, ada seorang pendakwah dari Hadramaut. Ia berdakwah mulus, kadada pernah menemui masalah. Tiba-tiba ia datang ke rumah gurunya. Guru, alhamdulillah guru wae, ulun berdakwah selama ini kada pernah dapat masalah. Langsung gurunya mau ucapi, hati-hati wahai anakku. Jangan-jangan dakwahmu belum ikhlas. Jangan-jangan dakwahmu ada istidraj. Karena ikam belum menemui kesulitan dalam berdakwah. Sakit hatinya. Kenapa aku nih makan nyaman-nyaman aja dalam berdakwah? Sedangkan guruku banyak yang sakit dalam berdakwah. Kenapa aku makan nyaman? Timbul dalam hatinya bercita-cita, ya Allah, berikanlah ulun sesuai dengan jalan guru-guru ulun. Akhirnya inya diundang ceramah. Babaya inya berceramah, pas ada tasambat apakah kayak itu nah, orang nang mandangar maanggap. Nang mandangar maanggap. Inya bepandir bujur aja, nang mandangar tersinggung. Akhirnya sampai begeganalan, tersinggungnya kada hanya di situ, maambili polisi, langsung si penceramah tadi ditangkap polisi. Ketika dimasukkan dalam penjara, beliau berucap, alhamdulillah. Pas masuk penjara, alhamdulillah. Ada nasi nih yang sanggup lah masuk penjara, alhamdulillah. Ada harapan. Bayi masuk penjara, alhamdulillah. Oh nyampe kantut bau di penjara tuh. Ada nanya nyamanan masuk penjara. Sidin alhamdulillah. Kenapa? Berarti dakwahku ini sudah mirip dengan Nabi Muhammad. Ada kendala sudah. Alhamdulillah kata beliau. Nah itu makanya bila kita berdakwah tuh menemui kendala macam-macam, bersyukur aja biar misalnya pondok-pondok pesantren memiliki kendala lapah hendak memperbaiki bangunan, itu bagian daripada dakwah dia. Syukuri pian lapah mencari dana. Mun nyaman tarus ha, ada rame kisahnya. Nah, syukuri pian lapah. Dulu Sayyidil Ustad Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu mendirikan dalwa di Raci itu penuh dengan perjuangan. Awal-awal mendirikan pondok, beliau gali lobang tutup lobang. Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Jerome irama. Kadang nyaman orang hutang pian hidup. Nyaman lah hutang hidup. Ada nyaman pian bila masih berhutang berarti pian belum sugih. Orang sugih itu hidupnya kada ada hutang. Itu tuh jer siapa guru? Jer Umay Rama. Umay Ramanya walau makan sederhana, jer Umay Rama. Ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Dasar kayak itu kayak apa? Itulah orang yang kaya. Rumah Irama apa? Ada apa juga dengar lagu Rumah Irama atau bagus nasihat lah. Kan kadang nyamanan orang tahu hutang pian. Gali lobang tutup lobang Habib Hasan Baharun waktu mendirikan pondok Dalwa. Ini perjuangan beliau, itulah kendala beliau. Nah kita misalnya bisi pondok sulit mencari dana, bagian daripada insya Allah dakwah kita benar. Lahatan ma'ajar di pondok pulang misalnya umat santrinya macal-macal, makanya masuk pondok nih kadang-kadang desa beneran nang bubuangannya wara tak ke pondok orang buang, bila nang baiknya kada mau orang masukkan ke pondok. Anda kurang di sekolahan ano bayuh dan nang buntetnya nang buntet nang macal. Nah Anda kurang ke pondok. Oh mualim jar, oh tuan guru nih nyarahakan kakanak ini napa di lain kada tarima orang pondok. Ayo marasnya pian bari maras saja bukan pondok nek kada kawai dasar nasib kita ada nangka ini. Jadi pengajar nasib kita, tapi mengajarlah dengan ikhlas. Ini kendala nang macal ning aleh dilajari. Kadang-kadang sandal guru sipaknya orang kada tahu di bese ngarannya aleh, kada tahu di bese.
Orang melihat sandal guru jangan disipak, kan diangkatakan, dimuliakan. Sandal guru tuh beberkat pian. Kenapa? Maka beberkat sandal tuan guru karena nang menyandang mulai kepala sampai batis tuh sandal. Bujur ada? Nah, sabarat-barat awak tuan guru sandal ketumbahannya berataan. Amun kopiah di kepala wara berikit. Baju sini wara berikit, tapi sandal mulai kepala sampai batis aku aja sandal nyandang tahu kah? Makanya buhannya rajin mengambilkan sandal tuan guru tuh berabot. Kenapa? Ini percaya berkah tuh banyak banget di sandal tuan guru. Nah, jadi mau orang jadi hadam tuan guru, tukang bawakan sandal sidin, banyak berkahnya. Ada alang-alang berkahnya. Ya keberkahan ilmu tuh didapat melewati berkhadam. Jar Said Muhammad Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu tuh mau berikit mun rancak mau ulang. Wa barakatuhu bil khidmah. Berkahnya ilmu bisa didapat dengan berkhodam. Bahadam ini namaulah ilmu berberkat. Berapa banyak kisah-kisah orang-orang bahari nang bahadam, akhirnya inya dapat keberkahan ilmu. Contoh di Jawa ada guru lah. Di Jawa namanya Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Geh, punya pesantren apa namanya? Ulun lupa. Cangaan. Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Ya, beliau masya Allah ini alumni Pondok Lirboyo, tempatnya Kiai Mbah Mahrus. Ini masya Allah ini Pondok Lirboyo, pondok yang salah satu berkah di Indonesia. Ada di antara pondok yang hebat di Indonesia nih namanya Pondok Cangaan gelarannya, karena kampungnya tuh kampung Cangaan. Ada seorang ulama namanya Abbas. Abbas ini bahari halus. Nyetol mau langsung tuha halus lu begendal kena hanya tuha. Nah ketika Abbas halus ini tulak hendak nyantri, kemana Abbas nyantri? Ke tempatnya Kiai Khalil Bangkalan Madura. Nyantri ke tempatnya Kiai Khalil. Siapa yang kada kenal dengan Kiai Khalil? Kiai Khalil Syekhul Masyayikh fi zamanih, gurunya para guru-guru pada zaman itu. Ketika Kiai Abbas masuk, Kiai Khalil melihat ini kakak anak halus benar nih masih. Kada cocok belum dilajari ilmu ini kayaknya nih. Jadi oleh Kiai Khalil disuruh, Abbas, kamu tolong tungguin pohon mangga saya. Jangan sampai pohon mangga saya itu kotor di bawahnya. Kamu bersihkan ya nak ya. Kamu bersihkan. Jangan sampai ada satu lembar daun pun yang jatuh, melainkan sudah kamu petik. Nggih, Yai. Matur nuwun, Yai. Matur nuwun itu apa? Ulun jangan ngerti. Nggih, siap, Kiai. Singkat cerita, Abbas ini menjaga pohon mangganya Kiai Khalil Bangkalan. Bila ada daun nang gugur dipilih sidin. Orangnya halus aja masih. Halus masih orangnya. Mungkin 9 atau 10 atau 11 tahun. Kurang lebih kayak itulah. Duduk di bawah pohon mangga. Karena diperintah Kiai duduk menunggui pohon mangga, Kiai Abbas kada wani naik ke asrama. Guring pun di bawah pohon mangga. Saking taatnya dengan Kiai. Manut dengan Kiai. Jadi ditakoni oleh nyangkawan, Bas, gak mau masuk asrama, Bas? Ndak, saya takut daun mangganya Kiai nanti jatuh. Nanti saya melanggar perintahnya Kiai, ilmu saya ndak barokah nanti. Bisa leh ulun bahasa Indonesia leh. Karena beresuk. Nah, oh gitu ya, Bas. Ya sudahlah kalau begitu kamu maunya, ya sudah kamu tinggal di sini saja. Saya masuk ke asrama. Ya, silahkan. Singkat cerita, Kiai memberi pelajaran pagi hari. Kiai Khalil nih, maabsen sidin, baya maabsen, kenangaran Abbas. Aina Abbas ya Kiai? Mana Abbas ya Kiai? Kiai, jar santrinya mengangkat tangan. Abbas Kiai sudah 3 hari nungguin pohon mangganya sampean. Sama sekali tidak masuk asrama. Ya Kiai, sama sekali Abbas tidak mau masuk ke asrama. Dia tidak masuk ke asrama karena dia nungguin pohon mangganya Kiai, karena atas perintah Kiai. Ya Allah, Abbas manut sekali si Abbas ini. Panggil Abbas, suruh ke sini. Akhirnya dipanggil. Bas,
dipanggil kiai masuk ke dalam. Langsung datang. Nggih kiai, punten kiai. Punten itu apa? Nggih kiai, ada apa yai manggil Abbas? Gini Bas, cukup sudah kamu nungguin pohon mangga saya. Saya sudah yakin kamu ini orang yang sangat luar biasa. Hari ini kamu harus belajar Bas. Nggih kiai, inggih terus pian. Kada bisa melawan perguruan. Hari ini kamu belajar pertama, kamu mengenal fi'il madhi. Perubahan bahasa Arab kamu harus mempelajarinya sebagai bekal nanti kamu di kemudian hari. Ilmu tasrif. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat. Yaf'ilu ia akan memperbuat atau sedang memperbuat. Fa'lan dan seterusnya. Fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Nya salah bujurakan. Banyak aja bukan pondok sini nyaman mujurkeun. Nah, akhirnya sampai kepada fi'il amarnya, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna dan seterusnya. Pindah lagi Bas, kata kiai, pindah lagi. Nasara yansuru nasran bahwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Dikenalkan oleh kiai, nasara maknanya ia telah menolong. Yang suruh ia akan menolong atau sedang menolong. Unsur, tolonglah. Pindah lagi Bas. Sudah bisa kan itu dua kalimat sudah bisa merubah-rubah. Pindah kepada kalimat yang ketiga. Raja'a yarji'u. Raja'a maknanya ia pulang. Ia telah pulang. Yarji'u ia akan pulang. Irji' pulanglah. Bas, sekarang juga kamu pulang. Suruh kiai bulik langsung imbah nangar if'il apa tadi irji' bulik ikam suruh kiainya pulang yai nggih pulang sekarang walakal barakah ikam sudah dapat berkah bulik kiai Abbas hanyar belajar hingga irji' bulik kada sawat mengaji kitab Fathul Gharib kada sawat mengaji Fathul Mu'in kada sawat mengaji Kifayatul Awam kada sawat mengaji Kifayatul Adqiyah dan lain-lain kada sawat. Boleh sekalinya boleh maulah pondok pesantren. Tiba-tiba Kiai Abbas dibukakan Allah putuh bisa membaca kitab tanpa belajar. Dan Sidin menyampaikan sesuai dengan aturan ulama-ulama terdahulu. Dapat ilmu laduni, kada pernah belajar kitab tapi bisi pesantren sekarang ribuan manusianya biar. Kiai yang mendirikannya tidak pernah mengaji kitab. Ini keberkahan berkhodam. Itu didapatkan berkhodam ya. Han ada nusia nang kayak itu. Han ayo. Makanya berkhodam tuh jangan alang-alang. Berkhodam terus. Ada orang alim kita layani. Ada orang soleh kita layani. Sandal Sidin diamanakan. Ini kada tuan guru sandal Hidin kemana-mana ada numpah higangan. Ngaran ada nama amankan bang. Ya Allah, bayi tuan guru murok sedang liir sandal ya Allah liirnya aja guru maliir sandal napa ada kisah liir nanti lah liir licin nah maliir sandal sekali ditihi pas gangan upur tumpah ibuhannya napa mun sandal tuan guru kada ada nama amankan kada ada nama hadamnya nah makanya bagus benar di sini Masya Allah kita lihat Masya Allah bubuhan panitia abud supaya gurunya nyaman dipingkutinya di tangan jadi orang udah kawal salaman kan guru atau buhan panitia inya malarkat tangan guru apa gayaan jawabannya jangan sarek ya poy ada atau gayaan bagus juga nah kayak itu apalagi kan kayak guru-guru tuha misalnya kan itu jangan sampai begerumuk ya hendak bersalaman nonton guru kan dia tahu diadab lagi kita memuliakan ulama tuh disuruh menjaga adab disuruh perhatikan bujur-bujur mengambil berkah disuruh tapi jangan kelewatan mengambil berkah kelewatan tuh ada baik ini sudah gurunya uyuh Sidin tuha pulang misalnya membalik tangan Sidin aja 3 kali usiah tangan guru tasilaho kawala pian memuliakan patulahan pian makanya hendak bersalaman tuh biasa-biasa aja asa ada aja gin Sidin kan sudah lemah kondisi kan kayak itu lain mau naanom kawah jadi balik kuhai ada masalah tuh gin minik juga mas
Cuma na anom nih nangaleh ya gilir buhannya begambar. Tuh nangaleh. Bekudak. Kadang-kadang lawas bekudak daripada ceramah. Ceramah sejam bekudak tengah 2 jam. Minek tuan gurunya berdiri. Ini batis nih ngeteg. Ada naga gempengan pian. Yo berjaga adab lah, lihati kondisi guru, lihati kondisi sidin. Sidin lapah kah kada kah? Bila jar sidin oke aja, nah silahkan. Bila jar sidin lapah, paham-paham seorang. Nah kayak itu sama bibinian, jangan hendak bersalaman wan tuan guru. Tuan guru ini lelaki, pian bibini kan kada mahram, kada mahram jangan begentuk. Itu nih mengaras, agar ambil berkah. Berkah apanya nanti ambil? Nah, sudah, amun hendak melihat tuh sudah cukup. Melihat, aku aja kada bersalaman japai bajunya bareng aja seikong. Baju pulang menjapai baju itu bahaya lagi pian, bahaya juga mestinya salah japai ya pak. Maka itu makanya jangan mudi-mudil kayak itu nah. Jam 9 dari ampihan nih kita nah apanya. Ulun uyuh udah berdiri nah. Muliakan ulama bujur-bujur biar muliakan, jangan sampai kita kada memuliakan ulama. Bahadam ulama lah, bahadam tuh bagian daripada supaya dapat berkah. Jadi ilmu tuh bila hendak berberkah, bahadam lawan orang-orang alim dan orang-orang saleh. Kembali sedikit ke kisah Rasulullah tadi. Jadi Rasulullah orang yang sangat-sangat luar biasa sampai beliau dilebihkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam kelebihan. Apapun yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya Allah berikan lebih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah dipintangan Al-Qur'an. Al-Qur'an mukjizat yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Maka kewajiban bagi kita orang-orang Islam untuk mempelajari Al-Qur'an. Jangan kada bisa membaca Qur'an. Wajib belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Quran. Ini mukjizat Nabi yang paling mulia, mukjizat Nabi yang paling agung. Pelajari Al-Quran, membacanya belajar, hurufnya dibujurakan, mulai alif sampai ya, itu ada di nasamanya. Bila ada nasama ilat pian tasilahu. Ayo, suruh orang jadi imam lo ijajul jilatil ardu jiljalaha. Apa maka jim salaman? Jalika jaza'ud jalimin. Apa maka jalika jaza'ud jalimin? Orang zalika jaza'udz zalimin. Jalika jaza'ud jalimin. Nah, tasilahu masih ilat. Belajar membujurakan. Belajar tuh pian. Rasulullah itu nama beliau dalam Dalailul Khairat diantaranya Sayyiduna Fasihul Lisan. Nabi Muhammad orang yang lidahnya paling fasih, baik dalam membaca Al-Quran ataupun dalam menyampaikan pembicaraan kepada yang dibicarai Nabi. Nabi itu bila berpandir lawan orang, Nabi kawa memahami kondisi nang hadir ini kayak apa. Ilmu jiwanya Rasulullah itu kuat. Kawasilin memahami nang hadir nih orang kada bisa nyambat alif lam. Nabi berpandir dengan bahasa nang kawa dipaham mereka. Mereka membaca al dengan am. Alhamdu amhamdu. Ar-Rahman amrahman. Ar-Rahim amrohim. Ada suku nang kayak itu. Maka saat Nabi berpandir lawan buhannya itu, Nabi berubah juga. Laisa minam birri amsiya mupim safari. Padahal bahasa Arab normalnya laisa minal birri asya mupis safari. Orang sana kada mengerti pakai alif lam. Jadi diubah Nabi laisa minam birri amsiya mupim safari. Ngerti orang. Nabi bisa ilmu nang kayak itu tuh bisa memahami kondisi audiens. Wah, audiens. Kondisi para pendengar kan kayak itu, para pendengar mustami'. Bubuhan mustami'in nih, para pendengar. Nya bahasa tuh disesuaikan juga pian. Mung kada bisa jangan umpatan. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, para pendengar bujur aja kan kayak itu. Ulun suah tahaba pembawa acara layau. Bulan mulut nih kahandakan bahasa Arab. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia. Orang bulan mulut shaimin shaimat
Soimin soimat tuh kuliah dan itu soimin soimat tuh orang berpuasa. Inya kahandakan minta tangguh bang. Nah, kira orang harap bahasa Arab tahu pada mual juga. Soimin soimat yang berbahagia aja. Ulun sakit ma'arut paparutan. Allah Allah Allah, disesuaikan bepandir itu disesuaikan. Nabi Muhammad fasih dalam menyampaikan pembicaraan. Beliau bisa bepandir nih lawan orang mana, beliau bisa memahami kondisi. Kita atau bepandir orang Jawa, bepandirlah dengan bahasa yang kawa dipaham orang Jawa. Contohnya bahasa Indonesia. Nah, supaya mengerti orang Jawa kan, berkenalan kan kayak itu. Jangan sampai tabu bahasa kita. Minek orang Jawa memahami. Minek orang Jawa kenalan, ini mesti berkenalan. Perkenalkan mas, nama saya Ahmad. Dari mana? Dari Tinggiran. Ya, sampean siapa mas? Oh saya Subarjo. Subarjo. Dari mana Subarjo? Saya dari Garut, Jawa Barat mas. Oh ya Pak Mas Subarjo ya. Nanti kalau ketemu saya Ahmad nama saya. Nanti ketemu di Jalan Rawa-Rawa ya. Pak ya. Rawa-Rawa. Apa jurang Rawa-Rawa nih? Bingung orang Jawa Rawa-Rawa. Dikira Jawa apanya rawa-rawa. Rawa-rawa itu kan tempat buaya berenang itu ya mas. Kada ingat lagi bahasa Indonesianya kayak apa? Apa rawa-rawa? Namusti. Oh Mas Ahmad kok cepat sekali sampai ke acara di Tinggiran ini? Bos saya ini kan orang Tinggiran, hafal Jalan Mahantas di sini mas gitu kan. Jalan Mahantas, ya Allah. Apa itu mas Mahantas orang Jawa? Karena ngerti orang Jawa Mahantas, ya Allah ya Rabbi. Sesuaikanlah bahasa pian, sesuaikan. Jangan bawa lagu saurang aja, jangan. Nah belajar ilmu jiwa ngarannya. Termasuk penceramah tuh belajar ilmu jiwa. Lamun sudah melihat jamaah pina 2-3 kali ma'alih sila, nah itu ilmu jiwa, artinya sadang ampeh sudah. Nah kayak itulah yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan majelis hari ini membawa barakah dunia sampai akhirat. Berkat kita berkumpulan di sini, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslim dan muslimat semuanya. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah Ta'ala sehatkan badan kita zahir dan batin. Allah Ta'ala selamatkan kita berataan dunia sampai akhirat. Allah selamatkan anak cucu kita dunia sampai akhirat. Allah tidak mewafatkan kita melainkan sudah memandang wajahnya Nabi Muhammad. Allah tidak mewafatkan kita melainkan sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Allah tidak mewafatkan kita melainkan Nabi Muhammad datang menjemput kita. Mudah-mudahan berkat majelis hari ini semua yang memiliki hajat, hajatnya dikabulkan Allah. Hajatnya dikabulkan Allah. Hajatnya dikabulkan Allah. Hajat dunia maupun hajat akhirat dengan ijabah yang segera, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.